ada sukacita ketika setiap kali saya bisa bersekutu dengan sesama tubuh Kristus di tempat ini. Saya juga merasa kita juga yang lain juga pasti bersukacita ketika kita bersekutu. Amin ya. Amin. Pagi ini saya mau share sebagian dari momen yang saya dapatkan ketika bersekutu dengan Tuhan di sepanjang minggu yang lalu, di mana saat saya berdoa, menyerukan nama Tuhan, mendoa bacakan firman, satu kali saya mendapati bahwa Tuhan menerangi saya ini sepertinya merasa banyak hal saya tuh nggak berdaya, banyak hal saya itu nggak bukan apa-apa seperti itu di hadapan Tuhan. Semakin saya merasa dalam dalam sisi kelayakan juga saya jauh dari layak. Banyak hal yang saya tidak memenuhi standar ilahinya Tuhan seperti itu. Bisa dibilang ada hal-hal yang masih bobrok dalam diri saya. Jadi saya berdoa, Tuhan, ampuni saya. Oh, saya terus berdoa, Tuhan Yesus, oh tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Sampai satu titik saya merasa sangat bersyukur sekali Tuhan Yesus ada di dalam diri saya, sehingga yang dilihat bukan saya layak apa enggak layak, tapi Tuhan Yesus itulah yang Tuhan lihat, yang membuat saya layak di hadapan Tuhan. Saya enggak mampu secara kemanusiaan saya, tetapi Tuhan yang di dalam saya, Kristus di dalam saya, itu yang memampukan saya. Kristus menjadi segala sesuatu yang saya perlukan. Kristus menjadi segala sesuatu yang muncul dalam diri saya, bukan saya lagi. Itu yang sangat saya syukuri. Dan sampai di dalam persekutuan itu Tuhan seperti memunculkan satu kata atau dua kata ya, hiding place, tempat persembunyian. Lalu saya cari ayatnya, itu ada di Mazmur 32 ayat yang ke-7. Lalu saya mendoa bacakan firman itu. Di situ saya merasa semakin mendalam persekutuan dengan Tuhan. Kebetulan saya membacanya waktu itu dari versi bahasa Indonesia masa kini BMIK, terjemahan BMIK. Di dalam minggu-minggu kemarin cukup banyak kesibukan yang membuat saya untuk menjalankan waktu khusus perenungan firman, mendoa bacakan firman atau menyerukan nama Tuhan. Waktu-waktu khusus itu agak-agak tergeser dengan hal yang lain. Tetapi di dalam keseharian itu ternyata saya masih bisa menikmati Tuhan di sela-sela kesibukan saya. Waktu saya menunggu sesuatu, saya bisa menyerukan nama Tuhan, saya bisa sambil mendoa bacakan firman yang saya dapatkan di dalam doa itu, dan kenikmatannya tetap tidak berbeda saudara-saudara. Tetap saya bisa merasakan makan dengan nikmat, bisa menyerukan nama Tuhan di sela-sela kesibukan walaupun bukan waktu khusus. Di saat saya menyetir, saya juga bisa menikmati. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kehidupan yang terus membuat saya bisa terjaga, terus bisa terhubung dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Saya rasa ini bisa kita lakukan bersama. Kita bisa terus menikmati Tuhan kapanpun, dimanapun kita bisa tetap mendapatkan suplai hayat dari Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama bersekutu di dalam ayat firman yang saya doa bacakan di waktu yang minggu lalu itu, di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-7. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita menikmati bersama-sama Tuhan Yesus sebagai suplai hayat kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Oh Tuhan Yesus, oh haleluya, oh Tuhan Yesus, oh haleluya Tuhan Yesus. Engkaulah tempat persembunyianku. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah tempat persembunyianku. Kau bebaskan aku dari kesukaran. Kau bebaskan aku dari kesukaran ya Tuhan. Maka aku bersorak bergembira, sebab Engkau telah menyelamatkan aku. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah tempat persembunyianku.
Engkau tempat persembunyianku ya Tuhan Yesus. Oh, Engkaulah tempat persembunyianku, oh Tuhan Yesus. Kau bebaskan aku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan. Oh, Engkau membebaskan aku dari kesukaran. Engkau yang membebaskan aku. Oh Tuhan Yesus, Engkau tempat persembunyianku. Kau bebaskan aku Tuhan dari kesukaran. Maka aku bersorak, bergembira. Oh Tuhan, aku bersorak, aku bergembira. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah sukacitaku Tuhan, sebab Engkau telah menyelamatkan aku. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamatku. Engkau telah menyelamatkan aku ya Tuhan. Aku mau bersorak, aku mau bergembira. Oh Tuhan Yesus, terima kasih oh Tuhan Yesus. Oh, Engkaulah tempat persembunyian kami, oh Tuhan. Engkau tempat persembunyian semua orang yang ada di tempat ini. Engkau membebaskan aku. Engkau membebaskan setiap orang yang ada di tempat ini. Engkau membebaskan setiap anggota tubuh Kristus di tempat ini. Engkau membebaskan kami dari segala kesukaran. Oh, kami mau bersorak, kami mau bergembira. Oh Tuhan Yesus, kami bersorak, kami bergembira. Oh Tuhan Yesus, sebab Engkau telah menyelamatkan kami. Oh biarlah keselamatanmu itu ya Tuhan mengalir dalam hidup kami, menjamah orang-orang di sekitar kami, menjamah orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Tuhan Yesus, Engkaulah keselamatan. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih oh Tuhan Yesus. Oh mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Oh namamu luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, you
You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you.
with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. Amen. I will trust in you. Amen. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust In you. In God we trust. In Jesus I we will trust. trust in you. Oh, in Jesus my strength. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Thank you Jesus. Yesus. Oh, terima kasih. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah beberapa kemarin saya merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 4, di mana Yesus meredakan angin badai di tengah laut, saudara-saudara. Dan ada satu ayat yang menarik saya, menginspirasi saya dan terus saya renungkan. Ada di ayat 40 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini terus terngiang di hati saya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iya Tuhan, kenapa saya begitu takut? Kenapa saya tidak percaya? Kalau pertanyaan mengapa saya begitu takut, mungkin saya tahu jawabannya karena saya tidak percaya. Tapi pertanyaan kenapa saya tidak percaya? Biasanya ketika kita merenungkan mengapa saya tidak percaya, maka jawabannya adalah mungkin karena saya kurang berdoa. Mungkin karena saya kurang bersekutu dengan Tuhan. Mungkin karena saya kurang baca firman Tuhan, kurang merenungkan firman. Mungkin juga karena saya kurang deklarasi. Dan dalam pengalaman kita semua saudara-saudara sebagai orang berimannya Tuhan, kita melakukan segala daya upaya untuk kita bisa menjadi lebih percaya. Kita berdoa lebih banyak. Ketika kita berdoa lebih banyak, apakah kita jadi percaya? Apakah kita jadi percaya, saudara? Mungkin kita jadi percaya, tapi cuma beberapa waktu lamanya kita tidak percaya lagi, ya saudara. Mungkin kita baca firman untuk jadi lebih percaya. Ketika kita baca firman, kita cari ayat-ayat yang dalam tanda kutip bisa memompa kepercayaan kita. Kalau kita sakit, kita percaya kita akan sembuh, kita cari ayat-ayat tentang kesembuhan. Kalau kita lagi kekurangan, kita cari ayat-ayat tentang kelimpahan. Lalu kita baca berulang-ulang dan kita pikir kita menjadi percaya. Apakah kita bisa jadi lebih percaya? Mungkin saat itu kita jadi lebih percaya. Tapi kenyataan membuktikan berulang-ulang. Setelah sejangka waktu lamanya kita kehilangan kepercayaan lagi. Kita jadi tidak percaya lagi, saudara-saudara. Mungkin kita pikir kita harus deklarasi. Kita deklarasi, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. 1000 kali mungkin kita bilang, aku percaya. Dan mungkin saat itu kita jadi lebih percaya.
Tapi kenyataan membuktikan setelah sejangka waktu lamanya kita kembali kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita jadi tidak percaya lagi. Apakah itu yang saudara alami juga? Berarti sama pengalaman kita, saudara-saudara. Itu sebabnya saya merenung lebih dalam. Mengapa saya jadi takut? Mengapa saya tidak percaya? Terkadang masih ada ketakutan yang menyelimuti hati dan pikiran saya. Dan itu disebabkan karena saya tidak percaya. Pertanyaannya adalah, mengapa saya takut? Mengapa saya tidak percaya? Saya bawa ini dalam perenungan firman. Sekalian saya mengajar saudara bagaimana caranya saya merenungkan firman. Saya terus bertanya, iya Tuhan, kenapa saya takut? Kenapa saya tidak percaya? Saya hubungkan dengan Tuhan di dalam roh saya sehingga saya merenungkan firman di dalam roh, bukan dalam pikiran. Karena kalau saya merenungkan firman dalam pikiran, hasilnya saya harus melakukan ini itu untuk saya lebih percaya. Tapi di dalam roh perenungannya hasilnya berbeda, saudara-saudara. Saya bawa ke hadapan Tuhan, mengapa saya kadang-kadang masih takut? Kenapa saya masih tidak percaya? Apa sebabnya? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, saudara? Betul? Kita tahu Allah itu Allah yang berdaulat. Kita percaya Allah itu Allah yang berdaulat. Kalau kita tahu Dia berdaulat atas seluruh hidup kita, atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di sekitar kita, tidak ada satupun yang bisa terjadi secara kebetulan dalam hidup kita karena Allah berdaulat. Kalau saya tahu Allah berdaulat, mengapa saya tidak percaya? Saya juga tahu Allah punya kemampuan. Allah punya kuasa penciptaan yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Dan Allah punya kuasa kebangkitan yang bisa menggenapkan seluruh hal-hal rohani di dalam hidup saya. Lalu mengapa saya masih takut? Mengapa saya masih tidak percaya? Nggak masuk akal. Tidak ada alasan untuk saya tidak percaya. Bukankah Dia juga Allah yang bisa dipercaya, saudara? Amin. Kalau Dia Allah yang tidak bisa dipercaya, bisa jadi saya tidak percaya. Tapi kalau Dia Allah yang punya kemampuan, punya kuasa, dan berdaulat atas segala sesuatu, dan Dia bisa dipercaya, lalu mengapa saya tidak percaya? Mengapa saya masih takut? Mengapa saya masih tidak percaya? Kenapa Tuhan? Kok saya masih kadang takut, masih kadang tidak percaya? Ketika saya kehilangan kepercayaan saya kepada Tuhan, hasilnya pasti adalah kematian, maut, perasaan maut. Rungsing kita jadinya, saudara, galau di dalam hati kita dan hidup kita karena ada ketakutan yang mencengkram karena ketidakpercayaan. Lalu Tuhan, kalau saya tahu Tuhan itu berdaulat, kalau saya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, kalau saya tahu setiap langkah saya ditentukan oleh Tuhan, kalau saya tahu Tuhan yang mengatur seluruh hidup saya dan keadaan sekeliling saya, kalau saya tahu Allah itu berdaulat dan Allah punya kuasa untuk mengatur segalanya demi kebaikan saya, lalu mengapa saya masih tidak percaya? Terus saya renungkan, iya Tuhan, saya tahu Engkau berdaulat, saya tahu Engkau berkuasa. Satu pertanyaan yang Tuhan ajukan. Pertanyaannya, Kau tahu aku berdaulat, Engkau tahu aku berkuasa, Engkau tahu aku mengasihimu, Engkau tahu aku baik, dan Engkau tahu aku merancangkan segala sesuatu yang baik bagimu. Pertanyaannya adalah, di manakah aku? Di dalam roh Tuhan. Ya, di dalam roh. Dan saya langsung teringat seluruh khotbah saya tentang roh iman, bahwa sebetulnya kita sendiri nggak punya kemampuan untuk percaya. Kristuslah unsur percaya di dalam diri kita, dan Kristus ada di dalam roh kita. Dari situ saya ketemu jawabannya, mengapa saya masih suka tidak percaya. Saat-saat saya tidak percaya adalah saat di mana saya tidak hidup di dalam roh. Ketika saya berpaling ke dalam roh, saya menemukan Yesus Kristus, junjungan saya di dalam roh. Ketika saya memandang Yesus Kristus, maka seketika itu juga saya menjadi percaya
karena dialah unsur percaya di dalam saya. Kalau saya memompa-mompa kemampuan saya untuk percaya, saya tidak punya kemampuan untuk percaya. Tapi Kristuslah unsur percaya di dalam diri saya. Jadi mengapa saya masih takut? Mengapa saya masih tidak percaya? Karena saya suka keluar dari dalam roh. Selama kita ada di dalam roh, selama kita berjalan dalam roh, selama kita hidup di dalam roh, unsur percaya itu tetap ada di dalam diri kita. Roh iman itu tetap ada di dalam diri kita. Berdasarkan perenungan firman itu, dan saya dorong saudara untuk merenungkan firman sejauh itu. Berdasarkan perenungan firman itu, kita mendapatkan jawabannya. Mengapa kita kadang masih tidak percaya? Karena kadang kita keluar dari dalam roh dan kita melihat sekeliling kita dan bukan memandang kepada Yesus saja. Ini waktunya kita memutuskan, aku hanya memandang kepada Yesus di dalam rohku. Ya saudara, jangan memandang Yesus dengan pikiranmu, jangan memandang Yesus dengan tekadmu. Pandanglah Yesus di dalam rohmu, maka engkau akan bertemu dengan dia, dan dialah unsur percaya di dalam kita. Seketika itu juga roh iman akan menguasai pikiran kita, roh iman akan menguasai jiwa kita, karena Kristus tersalur ke dalam pikiran kita, karena kita menaruh pikiran kita di dalam roh. Oh ya Tuhan, saya memahami sekarang mengapa saya masih suka takut, mengapa saya masih suka tidak percaya. Karena saya belum hidup di dalam roh secara penuh. Jadi saya mengaku dosa saya dan saya berkata, Tuhan ampuni saya, karena saya belum hidup di dalam roh 100%. Tolong saya untuk saya hidup di dalam roh. Saya dorong setiap saudara, jangan lagi mencoba berusaha untuk percaya. Jangan lagi memompa-mompa kepercayaanmu. Karena dipompa sehebat apapun, kepercayaanmu seperti balon gas, ada batas pompanya. Kalau engkau pompa lebih lagi, bisa pecah itu balon, saudara-saudara. Dan itu sebabnya apa yang harus kita lakukan supaya kita percaya. Masuk ke dalam roh, berpaling kepada Yesus, berpaling ke dalam roh. Ketika engkau menyerukan namanya, oh Tuhan Yesus, engkau berpaling ke dalam roh, mengontak dia. Engkau ada di dalam roh, saat itu juga roh iman akan muncul dari dalam dirimu, dan engkau menjadi percaya kembali. Itu sebabnya ketika kita percaya, ketika kita berkata I will trust in you, pastikan kita bicara ini di dalam roh. Karena kalau kita bicara di dalam pikiran kita I will trust in you, maka kita sedang berusaha untuk percaya. Dan percayalah, saya sudah puluhan tahun jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen. Percayalah semua itu akan gagal. Sebentar kita percaya, sebentar lagi kehilangan kepercayaan. Tapi kalau kita masuk ke dalam roh terlebih dahulu dan kita berkata I will trust in you, kita akan percaya. Amin saudara-saudara. I will trust in you, I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Amen. I will trust in you. Pastikan engkau masuk ke dalam rohmu, menaruh pikiranmu di dalam rohmu, dan mulai berkata, aku yang lemah akan berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. I will trust in you. Hallelujah. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you.
Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami memandang kepadamu di dalam roh kami. Kami berjumpa dengan Engkau di dalam roh kami. Dan dari sanalah kami bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku yang lemah menjadi kuat di dalam kekuatan Tuhan. Karena ada kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Let the weak say, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. In the strength Amen, amen, amen. of the Lord. Haleluya. Hari beberapa saat kita bersekutu dengan Tuhan di dalam bahasa roh. Usyandara lamana huya shiki malahaya shanda. Uramalahaya shikin alamohu ralamalahaya santara labatata. Hiramolohu sen alamolohu yandelahaya shan. Hiralamoruhu setanarolohu nerekanda palabashanda. Urialamalihaya sekanalamalamaya sek. Urialamoruhu sinalamalamaya shandalamanamana. Krina lamonohu sindalamalakata. Hiralamalaya shikana lamonohu rialamanya lamasantaka. Inarilalia sikra lamanohu yanariana mayasha. Uramanohu sikir alamanage krena lamalakanta. Uramanaya santa alamona lamaya santa kana. Uramana lamalaya santa kerelebana krakata masanta. Uralamana nilamana kasanta kana labato krokon amaseka nalamona. Urini lamalalia sikene lamanoka. Unini lamana krika nilibode lamasuto tilibaso teka. Uralamana laya sikara laya tekere biasanta. Urana manala kasite nalamana kana lamaya santa kalamaya santa. Uralamana dalapa santa kalamaya santa kalamaya. Uralamana hu sikana lamaya santa. Uralamana hu santa kalamana laka santa. Utara lamaya santa lamaya santa labas. Haleluya. Saya merasa Tuhan berkata kepada kita semua, terimalah aku sebagai unsur percayamu dan jangan berusaha untuk percaya dengan kemampuan percayamu sendiri. Karena pada dasarnya engkau tidak punya kemampuan untuk percaya. Akulah yang menjadi unsur percaya di dalammu. Oh Tuhan, engkaulah unsur percaya di dalam kami. Engkaulah roh iman yang ada di dalam kami. Kami memandang kepadamu ya Tuhan. Kami arahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Sehingga roh iman mengalir dalam hidup kami. Mensubstansiasikan segala hal yang tidak terlihat. Semua berkat rohani di dalam surga yang tidak terlihat disubstansiasikan oleh roh iman itu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau yang besar, Engkau yang menang, Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang ajaib. Namamu ajaib, namamu indah, namamu mulia Tuhan. Namamu yang menyelamatkan kami, namamu yang menyembuhkan kami, namamu yang menghibur kami, namamu yang memuaskan kami, namamu yang menguatkan kami, namamu yang menolong kami, namamu segala-galanya bagi kami. Namamu adalah nama di atas segala nama. Oh Tuhan Yesus, mari serukan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus.